Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah sarapan pagi dengan keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon. Kemudian untuk Anda pula yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan juga macet. Jangan lupa Anda tetap mematuhi peraturan berlalu lintas dan dimohon Anda untuk tidak mengangkat ponsel saat ada yang ingin berkomunikasi dan di saat Anda berkendara karena pemirsa kecelakaan berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi-informasi dari sekeliling Anda, Ciayu Majak Kuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan informasi-informasi update hanya di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan tentang stop kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan pada anak pemirsa. Seperti berita di Radar Cirebon Televisi ya, di Wawara, kemudian juga di koran Radar Cirebon. Edisi hari ini pun, ini pemirsa ada salah satu halamannya memuat tentang bullying terhadap anak. Kemudian juga 2 bulan terakhir ini ya, di Cirebon khususnya di kota, trennya itu menanjak nih pemirsa, baik kekerasan dalam rumah tangga terutama yang menimpa artis lawas ya dan membintangi salah satu sinetron yang terkenal pada masa itu. Nah, ini pemirsa kekerasan dalam rumah tangga terjadi, kemudian juga beberapa hari yang lalu juga ramai tentang anak tiri ya, anak tiri yang mendapatkan perlakuan kekerasan dari ayahnya ya. Nah, ini pemirsa, kemudian juga di wilayah timur Kabupaten Cirebon juga terjadi demikian. Nah, mengapa ini terus terjadi pemirsa? 2 bulan trennya naik. Nah, nanti kita akan bahas dengan pekerja sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nanti akan saya kenalkan dan berikut pemirsa saya baca dulu berita dari halaman utama koran Radar Cirebon di edisi hari ini. Hilang pasar Muludan. Ini tak sekedar pasar malam biasa. Sudah ada sejak Sunan Gunung Jati. Kemudian Kanoman memberi izin jualan. Nah, ini pemirsa dari Indramayu. Bocah telan kunci gembok. Nah, ini pemirsa. Sudah seminggu nyangkut di lambung. Keluarga tak punya biaya untuk operasi. Ini dari Kabupaten Indramayu. Kemudian tumpangan Brigjen Hendra tak lazim. Masih terus disorot, harus diusut tuntas. Itu pemirsa. Kemudian kompor politik. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Plat nomor putih yang mulai didistribusi di Cirebon. Mendukung sistem tilang elektronik berbasis kamera hingga parkir elektronik. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis Kota Cirebon pemirsa. Bulog lakukan penyesuaian harga beras. DAU dan DAK terancam dikurangi. Komisi 2 DPRD, ini pernyataannya eksekutif harus segera gelar pembangunan fisik. Panwascam harus ada dari perempuan. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian DKP 3 cegah stunting lewat B2SA. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikut dari
halaman Kabupaten Cirebon nih pemirsa. Harga hampir 1 miliar, prioritas untuk Bupati, skema pengadaan mobil listrik masih kondisional. Kemudian adukan kinerja Kuwu ke DPRD. Ini dari Kecamatan Gempol pemirsa. Ya, kemudian pengadaan mobil dinas camat hanya 20 unit. Bupati minta warga terlibat dalam bulan dana PMI, Palang Merah Indonesia, yaitu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya dari koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon pemirsa. Dari Indramayu, kecewa kinerja Bupati, desak DPRD gunakan hak angket. Kemudian ini dari Cirebon pemirsa, 9 partai politik punya anggota ganda. Imbas BBM, harga beras melonjak naik, yaitu pemirsa. Kemudian PKB apresiasi dukungan untuk ISMI. IAIN Cirebon bentuk panitia penjaringan rektor baru. Itu pemirsa, berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Di sebelah saya, ini pemirsa, Anda di rumah tentu sudah tidak asing lagi ya, berbicara tentang persoalan anak, berbicara tentang persoalan perempuan. Nah, ini pemirsa, di sebelah saya ada Siti Fatimah AKS atau biasa saya memanggilnya dengan Mbak Fat ya. Selamat pagi Mbak Fat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mbak Fat? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih Mbak Fat sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya ke Mbak Fat dulu nih. Mbak Fat, ini berkaitan dengan 2 bulan ini ya, dalam catatan saya di Radar Cirebon TV, ini trennya begitu menanjak, begitu naik, baik kekerasan terhadap anak ataupun kekerasan dalam rumah tangga. Ini Cirebon dalam hal ini, Mbak Fat. Ini persoalan apa sih ini baik di kota maupun di kabupaten? Pokoknya Cirebon lah, Mbak Fat. Ya. Ini trennya 2 bulan ini menanjak gitu, Mbak Fat. Ya, baik. Mas Silakan, Apip. Mbak Fat. Ya, baik Mas Apip dan pemirsa di rumah. Kalau dibilang tren nggak juga ya Mas Apip, karena memang hal ini merupakan bagian dari PR kita bersama bahwa perempuan dan anak dari dulu adalah kaum marginal, artinya yang dinomor duakan gitu, tidak mampu melapor, second line, tidak bisa melakukan aktivitas untuk melapor, terus kemudian privasinya itu betul-betul tidak bisa mengungkapkan sesuatu yang dia inginkan. Secara psikologis juga adalah bahwa laki-laki adalah imam, otomatis bahwa perempuan itu tidak bisa mengungkapkan pendapat. Kemudian lagi dengan karakter-karakter laki-laki, tidak semua ya, tetapi misalnya dia memiliki karakter yang keras, pemarah dan lain sebagainya, korbannya adalah perempuan dan anak, dan perempuan dan anak ini kemudian manut. Karena memang kewajiban seorang istri adalah menuruti apa yang dimaui oleh imamnya atau suaminya. Nah, hal inilah yang memicu kemudian KDRT terjadi. Imbasnya tidak hanya kepada perempuan tetapi kepada anak-anak seperti itu. Gitu ya. Itu ya. Kemudian tentang KDRT ini juga kan mencuat, Mbak Fat ya. Terutama ini yang artis lawas ya, betul. Dan membintangi beberapa sinetron lah ya. Dan pernah sinetron ini menjadi sinetron yang boleh dibilang ini banyak ditonton ya. Ini persoalan apa gitu Mbak Fat sebetulnya? Ini kan apakah hal ini juga akibat dari misalnya lagi-lagi yang menjadi argumen utama adalah ekonomi dan seterusnya gitu Mbak Fat? Atau persoalan apa sih gitu Mbak Fat? Iya, baru-baru ini memang saya sedang mendampingi kasus KDRT yang menimpa salah satu artis zaman kita muda dulu ya Mas Apip. Ya, kita kerap kali nonton di sinetron Warawiri. Kebetulan memang dia warga kota Cirebon, kemudian memiliki seorang anak, kemudian memiliki suami, artinya suami yang terdahulu sudah wafat, kemudian memiliki suami lagi, dan itu pun sebenarnya tidak berkaitan, artinya tidak berkaitan dengan
oh kemudian ketika memiliki suami lagi akan terjadi demikian, tidak. Ini kan hanya oknum. Nah, artinya bahwa ketika mengenal sosok ayah sambung untuk anak kita, misalnya ya, kalau kita memang ini awalnya adalah single parent karena wafat kah, karena bercerai atau apapun, itu harus selektif memang, karena bagaimanapun juga psikologis anak menerima ayah yang baru, bukan ayah kandungnya, itu kan berdampak kepada penerimaan pada anak tentang ayah tersebut. Nah, akhirnya dalam peristiwa ini yang saya maksud, nah akhirnya kemudian ketika ada hal-hal yang tidak sesuai, tidak cocok antara suami istri, dampaknya kan ke anaknya juga. Ketika anak tidak merasa nyaman, anak tidak merasa cocok dengan ayah sambungnya. Ini Mbak Fat yang menangani, maksudnya yang mendampingi ya, bukan saya menangani? mendampingi kasus tersebut, dan memang secara psikologis anak dari awal kurang penerimaan terhadap Ayah sambung? ayahnya. Dan beberapa kasus pun demikian, banyak sekali, baik di kota maupun Kabupaten Cirebon, ketika terjadi kekerasan fisik, kekerasan mental terhadap anak-anak yang pelakunya adalah ayah sambungnya kah, ibu sambungnya, itu berawal dari ketidakcocokan di awal. Begitu, ketidakcocokan di awal, kemudian memaksakan diri, dan kita juga tidak boleh terlepas bahwa itu memang sudah ketentuan Tuhan, kan seperti itu. Nah, akan tetapi di ranah perlindungan anak kita selalu berpikir bahwa hal ini jangan sampai terjadi. Artinya kita harus selalu ngobrol, selalu sharing dengan anak-anak sebelum membuat sebuah keputusan. Dan ini juga yang dialami oleh salah seorang artis yang saat ini didampingi oleh Mbak Fat juga demikian ya. Oke, tahan dulu nih Mbak Fat dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan. Anda yang ingin bergabung, Anda bisa interaktif langsung, atau Anda bisa untuk memberikan chat Anda melalui nomor WhatsApp ya. Nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Saat Anda ingin berinteraktif, ngebel langsung di program ini, mohon ngebelnya jangan ke nomor WhatsApp ya. Nomor WhatsApp digunakan hanya untuk chat, bukan untuk interaktif. Saat Anda berinteraktif, Anda bisa di line telepon 0231 48 2138. Ada satu WhatsApp yang masuk nih dari Gegesik, Mbak Fat. Nanti akan saya baca. Mbak Fat, kalau tentang persoalan anak ya, di Cirebon ini, baik di kota maupun di kabupaten, ini juga silih berganti ya, seakan juga tidak pernah mandek persoalan demikian. Selalu ada gitu Mbak Fat ya. Saat ini juga berita ada di koran Radar Cirebon di halaman insiden 24 jam juga anak dibully, juga ya di wilayah ujung barat, wilayah Kabupaten Cirebon juga terjadi gitu Mbak Fat. Kemudian setelah anak ini ya, anak tiri ya, kemudian juga terjadi kekerasan juga di wilayah timur. Mbak Fat, ini kenapa sih terus ini terjadi gitu Mbak Fat? Persoalan anak ini. Iya, memang Mas Apip dan pemirsa di rumah sangat miris ya ketika kita melihat kejadian-kejadian kekerasan anak, baik fisik, mental maupun seksual, yang lebih sangat miris itu kekerasan seksual yang memang saya juga sedang mendampingi. Di mana gitu Mbak Fat? Memang kejadian di kabupaten, di kabupaten, tetapi oknumnya adalah bekerja di kesatuan di kota. Makanya kami mendampingi karena memang ini juga menjadi viral, berita yang tidak main-main untuk kita harus menyelesaikannya. Artinya bahwa kita sangat miris, semua kita yang bekerja di perlindungan anak adalah apa fenomena yang terjadi kok sampai orang terdekat kembali pelakunya menjadi pelaku ya. Ini biasa dilakukan oleh orang-orang terdekat nih Mbak Fat. Itu artinya ketika dilakukan oleh orang yang tidak terdekat, walaupun kami juga merasa itu memprihatinkan, kami juga harus berusaha untuk memberikan dukungan psikososial kepada anak-anak yang mengalami hal ini. Akan tetapi kami jauh lebih geram, istilahnya Mas Apip, ketika dilakukan oleh oknum keluarga sendiri. Itu. Pokoknya orang terdekat ini bisa keluarga sendiri. Keluarga sendiri, bisa oknum gurunya, bisa oknum guru ngajinya dan lain sebagainya lah.
orang-orang yang seharusnya melindungi anak-anak, yang seharusnya peduli dengan anak-anak malah merusak anak. Nah, inilah yang harusnya kita sikapi bersama gitu ya, bahwa di dalam masyarakat kita ini loh, hal-hal yang bersifat religius, hal-hal yang bersifat kemasyarakatan itu sangat jauh, sehingga kita berpikir bahwa anak-anak ini kan tidak memiliki kekuatan apapun untuk dilakukan apapun. Relasi kuasa ya. Relasi kuasa. Relasi kuasa. Sehingga seenak-enaknya saja melakukan hasratnya kepada anak-anak, melampiaskan kekesalannya kepada anak-anak, baik fisik, mental maupun seksual. Nah, ini kan artinya PR kita semua. Ketika menghadapi hal ini harus bagaimana lagi kan begitu. Nah, ini adalah peran-peran edukasi terhadap keluarga terutama, karena tempat kita kembali yang utama itu kan adalah keluarga. Ya. Ini sebagai kekuatan untuk membendung itu adalah keluarga adalah ya. Keluarga, bagaimana keluarga membuat edukasi terhadap anak-anaknya, mempunyai kasih sayang terhadap anak-anaknya, proteksi dan yang paling utama adalah memiliki keimanan religius, apapun agama kita, kembali bahwa Tuhan itu tidak tidur kan begitu, bahwa kita akan selalu dilihat apapun yang kita lakukan. Mbak Fat, kenapa sih gitu Mbak Fat, kekerasan yang menimpa anak ini lagi-lagi dilakukan oleh orang-orang terdekatnya gitu? Kenapa gitu Mbak Fat? Kan Mbak Fat sering nih menangani kasus-kasus kekerasan pada anak, kemudian anak pasti ngobrol dengan Mbak Fat, kan tentunya pendekatannya juga pendekatan psikologis itu. Kenapa gitu Mbak Fat? Apalagi saat ini nih di kabupaten yang Mbak Fat dampingi juga gitu ya. Betul, ya. Mas Apip dan pemirsa di rumah, kelekatan kita terhadap orang terdekat kan ada, ya enggak? Berbeda dengan zaman kita kecil, kalau ada mobil yang gambar gunting, culik misalnya gitu ya. Jangan deket, atau orang tua kita langsung mewarning. Awas ya Nok, Cung, kalau jalan ada orang nggak dikenal, jangan mau diajak kan gitu. Asing, akhirnya kita protek terhadap orang-orang asing kan. Nah, orang yang terdekat itu kan adalah orang yang menyayangi kita. Kita memiliki trust, memiliki kepercayaan terhadap orang terdekat. Bahwa ayah itu walaupun kandung ataupun sambung adalah orang yang akan melindungi kita. Memberikan kita jajan, memberikan kita makan, mengantarkan kita sekolah. Anak kan begitu, ada di dalam pikiran dia begitu secara psikologis. Baik kandung maupun sambung. Maupun sambung. Lalu paman bu juga demikian. Lalu gurunya adalah orang yang memberikan pelajaran, memberikan pendidikan, memberikan digugu dan ditiru di sekolahnya kan. Jadi anak kan ada trust, ada chemistry, saya yakin bahwa orang dewasa ini adalah orang yang akan melindungi saya kan begitu. Jadi ketika itu dibawa sadarnya pasti mengatakan pasti demikian, seperti itu. Pasti mindset dia bahwa si bapak ini adalah orang yang melindungi saya. Saya aman berada dalam naungan dia kan begitu. Nah, ketika tiba-tiba si orang dewasa ini, yang saya maksud adalah orang-orang terdekat ini, melakukan tindakan-tindakan asusila misalnya. Nah, itu kan artinya anak itu merasa bahwa apa yang terjadi pada diri saya kan gitu. Ini adalah orang yang saya hormati tetapi meminta sesuatu yang tidak seharusnya diminta, dan kadang-kadang anak nggak paham apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Yang dia tahu bahwa saya harus nurut, saya harus manut, karena saya sudah diberikan kenyamanan, sudah diberikan sejumlah uang, dan memang sudah seharusnya. Jadi seolah-olah ada hal seperti itu di dalam diri anak. Nah, itu anak akan tersadar ketika dia usianya lebih dari 12 tahun. Bahwa itu dia marah, dia kecewa, tapi dia tidak bisa berontak. Tapi ketika anak usianya belum 12 tahun, belum ada konsep hidup di dalam psikologis dia, di dalam pikiran dia, sehingga dia berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh keluarga terdekatnya, orang-orang terdekatnya itu adalah bagian dari menyayangi dia gitu loh, bukan hal yang salah gitu. Oke. Mbak Fat, kalau yang sedang didampingi oleh Mbak Fat ya, saat ini di Kabupaten Cirebon, maaf ya, kekerasan seksual pada anak, itu usia berapa anaknya Mbak Fat? Kurang lebih 10 tahun. Oh, mau 10 tahun. Belum ada 12 tahun. Itu dilakukan sudah lama atau memang? Ya, sudah cukup lama, dan memang ini miris sekali Mas Apip. Mudah-mudahan kita semuanya, saya yang bekerja di perlindungan anak, kemudian mohon maaf pihak kepolisian, kemudian pihak semuanya, pemerhati anak dan instansi-instansi terkait memandang hal ini adalah dengan serius, sehingga nanti tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan
ketika hukumannya tidak main-main gitu loh. Ya, harus ada efek jera lah gitu. Karena ini masa depan anak dirusak sudah gitu kan. Dengan kondisi seperti ini karena Ini anak mengalami trauma nggak? Sekali lagi saya sering mengungkapkan baik di televisi maupun di koran ataupun ngobrol langsung ketika saya jadi narasumber di berbagai instansi bahwa ketika anak mengalami kekerasan fisik itu pasti trauma. Oh, trauma. Nah, pasti trauma, lalu ketika kita sembuhkan traumatiknya dengan memberikan dukungan psikologis, dukungan psikososial, selambat laun traumanya akan hilang. Tetapi kalau anak itu mengalami kekerasan seksual, tidak hanya trauma yang harus kita pikirkan, tapi bagaimana itu adalah semacam edik ya, semacam maaf kecanduan bahwa anak ini mengalami mindset bahwa saya mengalami pelecehan lah ya, ketika sudah dewasa. Tapi pada saat anak-anak dia tidak merasakan bahwa ini adalah sebuah pelecehan kan. Nah, namanya manusia itu kan akan menikah. Nah, ketika menikah itu kan melakukan hubungan yang sah sebagai suami istri. Nah, itu akan di pikiran dia akan kembali terulang kejadian-kejadian dan pada saat kecil. Nah, itulah yang membekas itu kan yang akan terjadi. Apakah dia nantinya akan sulit menerima pasangannya atau malah ketika punya pasangan pun ingin melakukan dengan yang lain misalnya ya dan lain sebagainya. Jadi saya sering berdiskusi baik dengan psikiatri, dengan psikolog ataupun dengan beberapa konselor lain tentang hal ini bahwa bahaya dari pelecehan seksual itu jauh lebih tinggi daripada bahaya kekerasan fisik. Nah itu makanya memprihatinkan, sangat memprihatinkan. Iya, dan ini yang tadi Mbak Fat sebutkan ya bahwa ini trauma berkepanjangan, membekas terus seumur hidup kita. Seumur hidup kita selama kita belum meninggal itu akan selalu teringat. Jadi keteringatannya itu kalau fisik, saya jatuh dari sepeda, oke lukanya udah nggak ada. Ketika lihat sepeda kita melakukan self healing atau trauma healing, naik sepeda pelan-pelan akan hilang sebenarnya. Akhirnya cinta lagi sama sepeda kan begitu. Tapi maaf, ketika kekerasan seksual nggak mungkin kita akan mengobatinya dengan hal yang sama. Itu sesuatu yang tabu bagi ranah kita. Artinya jadi paling tidak mengobatinya itu luar biasa. Jadi tidak bisa seketika hilang. Oh udah ini traumanya udah sembuh, nggak ada seperti itu. Jadi kita betul-betul mendampingi anak ini sampai di usia dewasa. Ibunya itu kekerasan awalnya gimana Mbak Fat? Bisa disampaikan secara singkat itu yang menimpa anak saat ini yang rame juga di koran beberapa minggu yang lalu kalau tidak salah ini ya. Nah ini itu akibat apa gitu Mbak Fat? Apa memang ibunya bekerja di luar negeri? Biasanya kan juga banyak, iya kan? Ibunya bekerja di luar negeri, diasuh oleh orang-orang terdekat, akhirnya terjadilah kekerasan seksual gitu misalnya. Ini apa sih gitu Mbak Fat? Iya, berbagai macam latar belakang sebenarnya. Beberapa tahun yang lalu ketika saya mendampingi kasus yang sama, bahkan pelakunya adalah ayah kandung, bahkan pelakunya adalah kakek kandung misalnya. Itu adalah sebagian memang ibunya jauh, artinya bekerja di tempat yang jauh. Atau ketika sang kakek pelakunya adalah neneknya sudah meninggal misalnya ya, karena memang hasrat biologis harus ditunaikan, tetapi dengan penunaian yang sangat salah gitu kan ya, sangat kejam, sangat keji. Nah, ada juga kasus yang seperti sedang saya tangani saat ini adalah ada ibu kandungnya ada dan harmonis, tidak ada masalah, tetapi mungkin secara perilaku dia memang perilakunya sudah buruk, sudah menyimpang perilaku oknum tersebut ya, perilaku yang menimpa anak ini. Jadi saya sebut sih bukan karena sesuatu sebab maaf istrinya tidak bisa memenuhi keinginannya lah atau istrinya jauh dan lain sebagainya. Secara fisik juga istrinya sangat luar biasa baik, tetapi memang perilaku menyimpang yang dialami dia yang menjadi penyebab utama seperti itu. Ya baik, oke tahan dulu nih Mbak Fat, dan nanti ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya, nanti saya baca. Dan pemirsa selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda yang ingin
berinteraktif langsung. Anda bisa di line telepon 0231 48 2138 atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan Anda atau opini Anda ini bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Mbak Fat, ada 3 WhatsApp yang masuk ini. Boleh. Di antaranya nih saya baca dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ya, apa kabarnya Ibu narasumber? Baik. Sekedar masukan saja untuk semua keluarga nih ya. Ini melengkapi apa yang disampaikan Mbak Fat nih Mbak Fat. Ya, untuk upaya menghindari anak perempuan mendapatkan kekerasan seksual. Ada pemirsa dulu yang bergabung ya. Saya sapa dulu nih. Halo, assalamualaikum. Ya, terputus ya. Silakan Anda bisa untuk mencoba lagi. Anda bisa bergabung, Anda bisa berkonsultasi tentang persoalan anak ya di pagi hari ini. Anda bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Sekedar masukan untuk semua keluarga untuk upaya menghindari anak perempuan dapat mendapatkan kekerasan seksual terutama kepada anak perempuan. Salah satunya adalah ini pendapat dari pemirsa nih Mbak Fat ya. Iya, usahakan jangan membiarkan anak perempuan tidur di ruangan yang terbuka yang dapat dilihat oleh pria dewasa di dalam rumahnya. Itu satu ya. Kemudian walaupun masih kecil si anak nih, apalagi remaja, anak-anak SMA, jika posisi tidur dilihat pria biasanya akan membangkitkan maaf katanya birahi pria. Biasanya anak yang mendapatkan kekerasan seksual yang tidak punya kamar tidur pribadi katanya. Anak dibiarkan tidur dengan sepupu, paman atau kakek. Kemudian jadi mulai dari awal menurut saya katanya program KB digeber lagi untuk menghindari banyak anak sampai kekurangan kamar sebab rumah kecil. Mohon maaf katanya, terima kasih. Bapak silakan Bapak. Ini ada pemirsa yang berpendapat demikian. Silakan Bapak. Terima kasih itu pemirsa di mana ya. Tidak disebutkan Bapak ya di mana. Masukannya. Iya betul, betul sekali. Saya sangat setuju ketika anak-anak harus punya kamar sendiri. Sejak anak itu sudah mulai terpisah tidurnya, punya kamar sendiri, kemudian diberi pendidikan seks dari kecil. Artinya sex education itu bukan berarti hal-hal yang pornografi ya. Artinya jangan boleh ada yang menyentuh bagian tubuh kalian selain mama misalnya, selain ibu kan begitu. Itu juga sangat penting. Kemudian ketika kamu ada yang menyentuh bagian tubuhmu, segera laporkan, entah itu ke siapapun. Pokoknya jangan pernah diiming-imingi uang lalu mau saja diajak kemanapun. Nah ini pendidikan yang harus selalu diberikan kepada orang tua sejak itu dini. Tadi WhatsApp dari Ibu Siti Juleha di Plumbon ya. Oke siap. Itu tadi tuh sama Siti ya namanya iya, ya. Siti Fatima. ini yang WhatsApp Ibu Siti Juleha Plumbon ya. Iya terima kasih Bu Siti Juleha, semangat selalu. Nah seperti itu kemudian juga kalau program KB sebenarnya di Indonesia ini justru sudah berhasil, sudah sangat berhasil. Bahkan di seluruh dunia sudah sangat berhasil. Ada salah satu negara, saya lupa, saya pernah baca di berita, yang pemerintahnya itu menyarankan untuk warganya segera menikah dan segera punya anak. Karena saking enggannya masyarakat punya anak gitu sebenarnya kalau untuk program KB. Di Indonesia sudah banyak para orang-orang yang menikah atau berumah tangga baru, sudah memprogramkan anaknya hanya 2, maksimal 3 gitu loh. Jadi kayaknya tidak relevan kalau misalnya kita menggalakkan lagi program KB karena sudah sangat berhasil. Bahkan sekarang ini anak-anak muda sekarang kalau ditanya anaknya berapa, nggak ada tuh yang mau mempunyai anak 7, 5 itu nggak seperti zaman kita dulu ya. Banyak anak banyak rezeki katanya. Bahkan anaknya itu susah menyebutkan namanya, kadang orang tua nggak hafal misalnya. Kalau sekarang tidak sebenarnya. Hanya saja persoalan terhadap hal yang berkenaan dengan pelecehan seksual ini memang tindakan preventif dari keluarga itu sangat penting untuk menjaga, memprotek anak betul-betul, melindungi anak betul-betul. Anak tidak hanya dikasih makan, dikasih jajan, selesai, tidak. Tetapi juga bagaimana anak ini
mampu memprotek dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan di luar sana gitu loh. Itu yang sangat penting Mas Apip. Konsep-konsep tentang kekerasan seksual itu harus ada sejak dini. Konsep-konsep dia menolak segala macam bentuk kekerasan pada dirinya pun harus sudah dari sejak dini diberikan kepada keluarganya. Karena bagaimanapun juga ini sangat penting. Atau kalau perlu gurunya di sekolah itu, entah pelajaran apapun lah, guru kelas kalau di SD misalnya, di SMP ada guru IPS atau di SMA-nya ada guru sosiologi dan lain sebagainya, itu betul-betul memberikan juga materi di sela-sela sesuai dengan kurikulumnya, memberikan juga edukasi seperti itu bahwa jangan sampai melakukan pergaulan bebas, kita jangan jadi pelaku, jangan jadi korban yang seperti baru-baru ini di wilayah sana ya, yang membuli anak disabilitas, yang anak-anak SMA itu ya, yang baru-baru ini terjadi kan. Nah, di Bojong itu kan artinya perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak karena memang protek dari keluarga terutama bahwa untuk tidak membuli kepada sesama temannya, untuk tidak jadi korban, itu yang kurang sebenarnya Mas Apip. Itu memprihatinkan sekali gitu ya. Nah. Ya betul Mbak Fat ya, ini ada di halaman insiden 24 jam ya, pelajar SMA bullying anak guru, diinjak sampai menangis, videonya juga jadi viral Mbak Fat. Ini terjadi di wilayah Kecamatan Susukan ya. Itu kan anak disabilitas ya, yang memang memiliki kekurangan dalam hal mental, yang seharusnya diberikan perlindungan yang khusus gitu loh, karena memang ini anak berkebutuhan khusus, tetapi malah dibully. Nah ini. Oke, Mbak Fat, kemudian juga yang hangat juga ya setelah yang Mbak Fat sampaikan, juga saat ini dari wilayah timur juga Mbak Fat ya, wilayah timur Kabupaten Cirebon, juga ini serupa juga kasusnya gitu Mbak Fat. Sama menimpa tentang anak juga ini Mbak Fat. Sama kekerasan seksual juga. Iya, kekerasan seksual juga, kemudian tidak hanya yang viral di koran ya Mas Apip, atau yang viral di berita, saya selalu baca radar online setiap hari, termasuk kalau ada hal-hal yang berkenaan dengan anak itu pasti belum ada tugas dari instansi saya pun, saya harus langsung terjun ke lapangan karena memang ini tidak boleh dibiarkan gitu ya. Nah ini memang yang tidak terlapor, yang tidak blow up di media saja sudah banyak. Yang memang pelakunya itu adalah orang-orang terdekat, baik oknum gurunya, kemudian tetangganya, yang orang dewasa maksudnya. Nah, ini kan sangat miris sebenarnya. Bagaimana anak ini pertama memang anak tidak diberikan protek bahwa ketika mengakses handphone atau Android yang kita punya itu harus ada filter gitu loh. Oh, maksudnya filter ke HP ya? Baik, seperti apa filternya? Tapi tahan dulu nih Mbak Fat dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, segmen terakhir. Saya masih membuka Anda kembali, Anda yang ingin bergabung atau Anda ingin berinteraktif langsung silakan di line telepon 0231482138. Silakan Anda juga bisa untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda via WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Kemudian ini Mbak Fat ya, dari Gegesik nih Mbak Fat, tepatnya dari Jagapura ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Ada pemirsa yang bergabung lagi. Saya sapa dulu nih. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi Cirebon. Ya, dengan damai sejahtera, bahagia selalu. Amin. Dengan siapa Kang? Kang Rusli Mas Apip. Kang Rusli di Jalan Saleh. Di Jalan Saleh Kota Cirebon. Silakan Kang Rusli. Ini topiknya memang sangat bagus sekali ya. Stop KDRT dan kekerasan pada anak. Iya Pak. Ya kalau kita perhatikan ya, kalau di lapangan, saya kan sering keliling juga ya. Ya masalah ini sebenarnya masalah yang sulit
diselesaikan, Mas Apip. Oh, sulit. Kenapa gitu menurut Ya Kang karena Rusli? ini kan istilahnya satu ya tertutup ya. Keduanya mungkin tetangga-tetangga juga tidak berani untuk Melapor. Tidak berani melapor, Kang Rusli. melaporkan ke Oh. pihak terkait. Kadang pihak desa juga enggan juga. Nah, ini Dengan alasan pihak nanti, desa juga ya Nah. istilahnya kan masa bodoh. iya terus nanti kalau dilaporkan ketahuan media dan seterusnya desa jadi Malu. malu, kan ada yang begitu Kang Rusli. Nah, itu dia Mas Apip, betul sekali. Mm-mm. Jadi saling berkaitan. Ini. Jadi kalau bisa sih memang ya ini Ibu Pat ini timnya ya harus ini apa namanya, kalau bila perlu itu mengirim orang-orangnya di setiap desa. Iya kan? Oke. Ujungnya kan tiap Siap. desa ini kelurahan gitu kalau di kota nih. Ya penyuluhan ya Kang Rusli ya. Kerjasama dengan pemerintahannya, pemerintahan desa dengan kadus lah. Kalau di Oke. desa tuh, Oke. bagaimana masyarakat desa Dukuh misalnya nih, Duku di Kapetaan. Pantau, iya, atau desa Pegagan, desa Karangkendal, desa ya di wilayah di Kabupaten Cirebon dan Kota Marja nih, dipantau. Memang sering ada aja kejadian KDRT dan kekerasan pada anak. Kan cuma ini kan masalah mungkin masyarakat masih tabu. Atau jangan-jangan KDRT hal yang biasa Kang Rusli. Nah, itu Iya dia. kan? Dianggapnya hal biasa itu. Padahal baik. ini kan harus Baik. ada solusi supaya bagaimana anak-anak ini tidak mengalami bullying, Baik. ya. Baik. Baik di sekolah ataupun di Baik. rumah tangganya. Oke. Termasuk juga kekerasan rumah tangga ini. Baik. Ya Kang pokoknya Rusli. pemantauannya itu harus benar-benar kuat. Baik. Kerjasama sama dengan kepala desa, aparat desa, RT RW Baik. berdayakan. Oke, Jadi Kang jangan Rusli. hanya pada bicara saja, tapi Oke, Kang. aplikasi di lapangannya nih, solusinya bagaimana? Baik. Ya itu tadi. Oke, Kang. Terima Terima kasih, Kang Rusli. Mohon maaf. Oke, terima Ibu kasih. Pat dan Mas Habib, bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Fat ada 4 yang masuk Belum lagi masuk. nih WhatsApp-nya ya. Siap. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, ini dari pemirsa di Jagapura. Ibu Fatimah, saya ingin sekali lagi mendapatkan penjelasan karena kebetulan wilayah kami ini banyak yang maaf ibunya menjadi TKI, Ya, tenaga TKW, kerja. Iya, tenaga kerja wanita atau sekarang PMI ya, pekerja migran Indonesia pekerja ya. migran. Nah, ini Mbak Fat, kenapa kekerasan pada anak dilakukan oleh orang-orang terdekat, terutama yang mongmong? Oh, yang Iya, ngomong. yang memong-memong. Ya. Iya kan, ibunya Pengasuh kadang ya. ya yang asuh lah ya. Terima kasih, ini dari Jagapura. Ini perbatasan langsung dengan Indramayu Indramayu. ya. Kemudian ada lagi nih. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, dari Iwan Krangkeng ya, menanggapi forum ini tentang KDRT, bully dan pelecehan. Menurut saya pendidikan moral dan agama sekarang ini kurang memadai. Dari sekolah nggak seperti dulu, sangat ketat sekali. Betul. Mohon maaf, ini sekarang oknum pengajarnya saja terkadang juga masih jauh dari yang diharapkan. Jadi tidak bisa dituntut buat generasi anak, bahkan oknum pengajarnya jadi pelakunya. Bagaimana Ibu iya. pendapatnya dari Krangkeng coba ya? Indramayu ya. Indramayu. Kemudian pengaruh HP tidak dapat dipungkiri, Betul. ya. Tapi sejak zaman baheula seorang laki-laki dewasa melihat orang lain intim akan mempraktekkan dengan anak-anak wanita yang ada di rumahnya. Ya, biasanya mereka intim di ruang terbuka karena nggak ada kamar. Itu fakta sampai hari ini. Nah, itu ya. Kemudian Mbak Fat, mohon katanya harus ada penyuluhan. Ya, jangan intim di ruang terbuka. Terima kasih. Ya, ini kembali dari Plumbon nih Mbak Fat, yang tadi itu ya. Ya, silakan Mbak Fat. Baik. Dari Jagapura, Krangkeng, dan juga Plumbon kembali. Dan tadi yang nelpon ya, dari Iya, mana itu? dari Mas Jalan Rusli. Saleh, Mas Rusli Kang ya, Rusli, Kang Jalan Rusli. Saleh, Kota Cirebon. Baik, ya Mas Apip dan pemirsa di rumah dan yang sudah sharing kepada kami baik melalui WhatsApp maupun telepon tadi, sangat betul sekali memang seperti itu kondisinya, bahwa
agama itu sangat penting, artinya religi itu sangat penting, itu merupakan pondasi utama untuk kita tidak berbuat yang tidak diinginkan. Kemudian juga memang kami melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, baik sekolah swasta maupun sekolah negeri untuk sosialisasi pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak. Itu kami lakukan. Kalau di desa-desa di Kabupaten Cirebon sudah ada Puskesos, Pusat Kesejahteraan Sosial. Oh, Puskesos. Ya, setiap desa ada Puskesos. Jadi Puskesos ini tujuannya apa gitu, Bapak? Menampung semua aspirasi masyarakat, baik bantuan sosial, kemudian misalnya pembuatan BPJSK dan lain sebagainya, termasuk juga hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di desanya. Nah, Puskesos ini nanti akan melapor ke SLRT yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Dan ini cukup membantu masyarakat tidak harus pusing untuk pelaporan. Nah, kemudian ketika ada kasus-kasus baik itu kekerasan fisik, mental maupun seksual yang dialami oleh tetangga, kita jangan segan kita yang melaporkan. Kalau dulu itu kan nggak apa-apa, ini anak-anak saya mau dipukul mau apa, jangan ikut campur. Itu tidak lagi seperti itu. Kalau dulu kan begitu ya. Kalau sekarang terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, memang kita melihat sesuatu yang janggal, kita laporkan nggak apa-apa. Yang penting yang kita lihat itu betul-betul sesuai realita. Karena pihak aparat hukum kan tidak bisa melihat hanya sekedar ucapan dari orang, tetapi harus ada bukti-bukti dan saksi kan begitu. Nah itu pun kita bisa melaporkannya, terutama yang terjadi pada anak-anak, karena memang anak-anak ini untuk tidak bisa melapor, atau terhadap perempuan yang memang lemah karena memang ketika melawan dia tidak ada yang mencarikan nafkah, harus bagaimana lagi bertahan untuk anak-anaknya. Nah ini pun harus diberikan konseling-konseling di desa maupun kota. Itu kan ada kader-kader PKDRT. Ini baik muncul dari Kementerian PPPA, Kementerian Sosial, itu banyak, ada Motekar, ada kader PKDRT yang itu fungsinya untuk memberikan ruang dan waktu kita ketika masa kita pribadi yang yang mengalami kekerasan langsung ke polisi gitu kan mungkin agak sedikit takut ya. Nah, itu boleh kita melaporkan ke kader yang ada di desa, ke Puskesos yang ada di desa dan atau RT RW. Nah, semuanya harus sangat peduli, jangan lagi berpikir bahwa ini adalah hanya ranah dinas sosial saja, hanya ranah dinas PPPA saja, tidak. Dan ini adalah ranah bersama, artinya semua kita berpikir, kita yang dalam arti peduli terhadap perempuan dan anak, ketika ada kasus-kasus demikian ya kita pun tidak diam. Karena kan Fatimah sendiri kan begitu ya, artinya yang masyarakat yang peduli banyak dimanapun. Nah, sehingga mari kita bersama-sama untuk saling kontak gitu loh, untuk saling melaporkan. Nah di Cirebon sendiri kan sudah ada call center 112. Nah ketika melapor ke 112 bebas pulsa, nanti pasti 112 akan menyambungkan ke saya, ke kami. Nanti kami akan tindak lanjuti. Di Kota Cirebon ada P2TP2A, ada apa namanya LK3, kemudian ada yang lain-lain lah, yang semuanya itu akan sangat concern, peduli terhadap perempuan dan anak sebenarnya. Hanya masyarakatnya saja. Makanya saya berkali-kali bilang jangan takut untuk melapor. Karena ini sangat penting bagi pelaku untuk seenaknya sendiri nantinya. Tidak akan ada efek jerah ketika melapor. Hentikan gitu loh perilaku yang menyimpangnya gitu loh. Seperti itu gitu Mas Afif. Ya. Baik, dan sayang sekali nih Mbak Fat, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut di lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Silakan Mbak Fat, closing statement untuk pemirsa di rumah, singkat saja apa yang disampaikan Mbak Fat. Ya. Baik pemirsa di rumah yang berbahagia, mari kita jaga anak-anak kita, hak-haknya kita penuhi, tidak ada lagi kekerasan baik fisik, mental maupun seksual, siapa lagi kalau bukan kita yang melindungi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Fat. Sekali lagi sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, mohon maaf ada beberapa WhatsApp yang belum saya baca. Pemirsa yang sudah bergabung di Selamat Pagi Cirebon, ngebel langsung, interaktif langsung, saya juga aturkan terima kasih. Demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.